Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada rekan-rekan media yang kami hormati, pada pagi hari ini Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya melaksanakan apel dalam memberikan masyarakat baik dalam penyampaian aspirasi di muka umum maupun aktivitas kegiatan masyarakat lainnya. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, hari ini ada 31 aksi penyampaian pendapat dan 16 kegiatan masyarakat. Kegiatan ini setiap hari melakukan pelayanan, pengamanan, penyampaian pendapat di muka umum berkisar antara 30 sampai dengan 80 kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan masyarakat lainnya, seperti perhelatan pelaksanaan kemerdekaan RI ke-81, kegiatan-kegiatan masyarakat ini dilaksanakan di wilayah seperti pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Adapun personil yang sudah dipersiapkan 9.242 personil untuk seluruh kegiatan penyampaian aspirasi di depan publik, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lain. 70 personil, Polres jajaran 222 personil, TNI 1.500 personil, dan BKO Mabes Polri 1.850 personil. Kami mengapresiasi kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyampaikan pemberitahuan untuk kegiatan aktivitas di hari ini. Kehadiran petugas TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi DKI memberikan rasa aman agar apa yang disampaikan tersampaikan dengan baik. Dan perlu kami sampaikan dan kami jelaskan kembali, penyampaian aspirasi di muka umum dilindungi oleh undang-undang, termaktub dalam Undang-Undang 9 tahun 1998. Di balik itu, ada pasal 6 dalam Undang-Undang 9 tahun 98, di mana para peserta aksi juga harus memperhatikan masyarakat lainnya. Di samping kita, di sekitar kita, masih banyak masyarakat yang melaksanakan aktivitas rutin, aktivitas kegiatan pendidikan, sekolah, kuliah, pendidikan perekonomian, pekerjaan rutin, dan kegiatan-kegiatan kesehatan ataupun kegiatan masyarakat lainnya. Ini sama-sama menjadi perhatian kita di dalam kita melaksanakan apa yang ingin kita laksanakan. Kami juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk yang melaksanakan kegiatan di seputaran Jakarta Pusat, yaitu sekitar Bundaran HI, sekitar Merdeka Selatan, untuk Monas, termasuk dapat memperhatikan informasi dan petunjuk petugas di lapangan. Polda Metro Jaya akan selalu mengupdate informasi, baik itu di media sosial ataupun media TV dan media online terkait tentang lintas, dan kami jamin rekayasa lalu lintas sifatnya situasional. Apabila terjadi kepadatan arus, kita akan melakukan pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional. Jadi bukan itu memprioritaskan kegiatan dan aktivitas masyarakat lainnya. Dan kami berharap
dalam beberapa agenda masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat dalam hal perhelatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 ini dapat menjadikan semangat kita untuk kebersamaan dan termasuk aspirasi penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami juga menyampaikan Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang dan saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait tentang membawa barang-barang yang dapat membahayakan peserta aksi dan petugas pengamanan serta masyarakat di sekitar. Adapun barang-barang tersebut berupa petasan ataupun flare, botol yang dipersiapkan sebagai pemicu ataupun pemantik sebagai bom molotov. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media hari ini. Mungkin kami beri kesempatan kepada rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Sebutkan nama media. Mau tanya Pak, soal demo yang di HI itu kan infonya di HI. Nah waktu itu kan sempat nggak boleh ya demo di HI. Nah itu udah ada informasi ke langsung di HI, dan itu nanti langkahnya seperti apa Pak untuk pengamanannya, misalnya demonya di HI gitu. Apakah ada dicegat sebelum ke HI atau seperti apa Pak gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Kami ulangi kembali. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sangat mengapresiasi bagi masyarakat, elemen masyarakat yang ingin melakukan kegiatan penyampaian aspirasi di muka publik. Dengan adanya pemberitahuan, maka kami akan mempersiapkan personil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Kita sama-sama mengetahui bahwa Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, Sudirman, ini merupakan center of gravity yang ada di wilayah Jakarta. Pusat perekonomian, perhotelan internasional, pusat kegiatan aktivitas masyarakat, di mana pusat perbelanjaan, moda transportasi. Apabila tempat-tempat ini dijadikan tempat penyampaian aspirasi kegiatan masyarakat lainnya, kita harus membangun empati. Kita harus berpikir bahwa kegiatan aktivitas masyarakatnya juga hal yang penting. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menyarankan dan menganjurkan ada di beberapa titik dalam penyampaian aspirasi sehingga ini bisa berjalan dengan aman dan tertib. Kehadiran petugas TNI dan ruang-ruang publik. Itu ya. Ada lagi yang mungkin yang bertanya? Ada yang mau tanyakan? Mungkin Pak Kabit penegasan bahwa tidak ada personel yang membawa senjata api begitu ya? Ini penegasan dari Bapak Kapolda Metro Jaya tadi pada saat apel pagi. Apel tadi disampaikan oleh Karo Ops, ini merupakan standar operation procedure. Jadi tidak boleh membawa senjata api di dalam pelaksanaan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum. Kita sama-sama menyampaikan secara profesional, humanis, karena yang menyampaikan aspirasi adalah saudara-saudara kita bersama. Termasuk yang melaksanakan pengamanan ini adalah bagian dari keluarga besar kita. Itu ya. Mau update soal yang 21 orang tadi yang diamanin. Itu mereka dari kalangan mahasiswa kah atau memang mereka diamankan memang mau lagi bergerak untuk demo ini atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih jawaban yang luar biasa. Biasanya ini masih dalam proses pendalaman. Biasanya pada saat sudah diamankan dilakukan preemptive education. Orang-orang yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum biasanya tidak terafiliasi ataupun bukan merupakan bagian dari mahasiswa yang menyampaikan pendapat. Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan
pendapat di muka umum. Nah, ini masih didalami, termasuk apakah flare, apakah petasan, apakah bom molotov, botol molotov yang akan dijadikan bom molotov ini merupakan bagian dalam penyampaian pendapat. Itu kita jawab secara bijak. Udah, saya cukup ya teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama menyampaikan bahwa Jakarta aman dan kondusif. Kami Polda Metro Jaya bersama TNI juga menyampaikan rasa solidaritas, rasa duka yang mendalam terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kita, sehingga kita sama-sama mendoakan agar pemulihan musibah atau baik dan cepat. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi. Mana tepuk tangannya? Salam jaga Jakarta. Baik, terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan PCU, para Wakadir, Pak Kadir ya, Pamen, Pama, Brigadir, Tamtama, dan seluruh peserta apel sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena sampai dengan detik ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan fisik maupun mental, sehingga kita mampu berdiri di sini, dan juga ini sebagai bentuk kesiapan kita dalam memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita berdiri di sini dalam rangka apel pengecekan kesiapan kita dalam memberikan pelayanan pada aksi unjuk rasa yang terjadi, yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Polda Metro. Ada beberapa pesan yang dititipkan oleh pimpinan kepada kita sekalian sebagai personil yang akan memberikan pelayanan aksi unjuk rasa pada siang hari ini. Pengamanan unjuk rasa harus berjalan aman, tertib, dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum. Kita semua yang bertugas jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri, laksanakan tugas dengan humanis, sabar, dan terukur, serta menjadikan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ultimum remedium. Personil intelijen agar mempelajari secara detail titik kumpul massa, fasilitas umum yang dipakai, dan kendaraan yang digunakan, serta dokumentasikan semua narasi yang ada di jalan, baik teriakan maupun tulisan, dan segera laporkan ke pimpinan pada kesempatan pertama. Untuk personil Reskrim sebagai Satgas Gakum,
bila menemukan peserta yang membawa alat berbahaya agar segera diamankan dari awal. Dan dokumentasikan setiap, serta jangan bergerak sendiri-sendiri, tetapi harus berkelompok body system, jangan sampai terlepas dari ikatan tim. Untuk pasukan Samapta, ikuti setiap instruksi pimpinan. Jangan mudah terprovokasi. Jaga barisan serta pastikan tindakan tetap terukur. Bagi rekan-rekan anggota TNI yang dilibatkan guna penebalan dan untuk memperkuat sinergitas, ada rekan-rekan TNI kita juga yang bersama-sama dengan kita yang akan melaksanakan pelayanan aksi unjuk rasa pada siang hari ini, tetapi karena tempat apel kita terbatas, mereka apel di mako mereka. Tetapi tentunya koordinasi di lapangan ini menjadi sangat perlu. Oleh karena itu, rekan-rekan pimpinan secara berjenjang dari atas ke bawah bangun komunikasi guna memperkuat soliditas TNI Polri. Kemudian pemeriksaan kelengkapan alut dan alus anggota pada pelaksanaan apel pasukan agar dilakukan dengan ketat, didokumentasikan baik video maupun foto. Tetapi saran saya diperbanyak video. Silakan rekan-rekan provos cek anggota tidak ada yang membawa senjata api. Tetap SOP dalam menghadapi aksi unjuk rasa adalah sifatnya pelayanan, bukan menghadapi. Agar seluruh personil pengamanan yang mematuhi dan membuat menaati aturan yang berlaku pada peraturan internal Polri, antara lain Perkap 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Perkap 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa, Perkap 02 tahun 2019 tentang pengendalian huru-hara. Semua tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi. Para padahal hingga Pamen wajib memastikan rantai komando berjalan dan jangan sampai terjadi miskomunikasi. Anggota yang bertugas menghadapi massa jangan bersikap agresif dan tetap menjaga posisi bertahan dengan mengedepankan cara yang humanis serta memberikan ruang bicara kepada perwakilan massa agar situasi di lapangan dapat diatur dengan baik. Pergerakan pasukan PHH maupun penggunaan gas air mata hanya boleh dilakukan atas perintah Kapolda langsung. Sekali lagi saya ulangi, penggunaan gas air mata, pergerakan pasukan PHH hanya boleh dilakukan atas perintah Kapolda langsung. Para padahal harus mengedepankan tindakan persuasif. Tidak ada penggunaan senjata api dalam bentuk apapun, termasuk rekan-rekan yang berpakaian reserse, baik pada Satgas Intel maupun Satgas Gakum. Setiap perkembangan dinamika situasi di lapangan harus segera dilaporkan pada kesempatan pertama. Pegang teguh prinsip jaga Jakarta, khususnya terkait perlindungan kita terhadap masyarakat. Keselamatan warga adalah prioritas utama, baik peserta maupun masyarakat sekitar, termasuk personil yang bertugas. Tunjukkan profesionalisme, kita jaga marwah institusi, dan kita buktikan bahwa TNI Polri mampu melayani aksi unjuk rasa dengan sebaik-baiknya. Ingat, kita satu komando, satu tujuan demi keamanan masyarakat.
Yang utama kita semua harus benar-benar sabar dan tidak terprovokasi pada saat melaksanakan pelayanan aksi unjuk rasa. Karena mereka adalah adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang harus kita jaga dan layani dalam penyampaian aspirasi. Rekan-rekan sekalian, Polda Metro Jaya adalah etalase Indonesia. Ketika Jakarta aman pada kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa, pelayanan Polri menjadi lebih humanis. Elemen-elemen mahasiswa yang akan melaksanakan unjuk rasa menjadi lebih tertib. Ini akan menjadi contoh seluruh Republik, baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak personil pengamanan. Terakhir saya sampaikan, mungkin banyak yang bertanya-tanya, saat ini kita memakai pita hitam, ya, bahwa tanggal 15 kemarin terjadi bencana gempa bumi di 3 wilayah, Sumatera Utara, Sulawesi, dan di Nusa Tenggara Timur. Tetapi yang lebih parah dan banyak korban jiwa, harta benda ini di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan tugas nantinya, bahwa kita hadir di tengah-tengah masyarakat, tetap berempati, tetap berduka atas saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di daerah bencana. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menundukkan kepala, mendoakan keselamatan, kekuatan kepada mereka yang ditinggalkan, dan mendoakan mereka yang telah mendahului atas kejadian bencana ini. Semoga amal ibadah diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Baik, seluruhnya siap, gerak. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, bagi saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang bersusah, dan mereka yang telah mendahului kita akibat bencana gempa. Doa mulai. Doa selesai. Sekali lagi kepada rekan-rekan provos, silakan dilakukan pengecekan ulang terkait dengan alat peralatan, dokumentasikan